Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran prakarya ya. Oke, untuk minggu kemarin kita sudah membahas pengolahan hasil peternakan dan perikanan yang aspek pengertian dan jenis juga manfaat. Kemudian kalian juga sudah membuat peta konsep dan saya sudah mengeceknya dan kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Untuk hari ini kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pengolahan saja. Langsung lanjut. Kita masuk ke metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk memasak itu sendiri itu terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar masakan yang dihasilkan itu mempunyai cita rasa yang lezat. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwa bahan pangan mentah atau yang belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi, tapi bahan pangan bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah, seperti menggoreng ikan tuh sampai kering banget dan membuat protein yang terkandung dalam ikan itu menjadi rusak. Nah, itu salah ya anak-anak. Nah, meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak karena ada penambahan bahan pangan lainnya seperti sayuran dan buah. Contohnya kita memasak ikan. Nah, ikannya itu nanti ditambahi buah-buahan atau ditambahi sayur-sayuran. Nah, kan justru nutrisinya itu menjadi bertambah setelah dimasak. Nah, seperti itu. Nah, metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji ini ada 5. Yang pertama yaitu merebus atau boiling, mengukus atau steaming, menggoreng atau frying, membakar atau grilling, memanggang atau baking. Nah, kita ke yang pertama dulu yaitu merebus. Merebus atau boiling adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan air, kaldu, santan atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Nah, jadi anak-anak, bahan makanan seperti ini kan banyak, ada sayuran, ada daging. Nah, ini bisa saja sop daging ayam atau sop daging sapi. Nah, ini direbusnya dalam keadaan airnya itu banyak. Airnya ini juga sudah ditambahi kaldu sapi atau kaldu ayam. Nah, kenapa sih airnya harus banyak? Nah, fungsinya itu untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Kemudian, jika temperatur atau suhunya air ini berkisar sekitar 85 derajat sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, maka teknik ini disebut poaching. Jadi, setelah direbus, ini air-airnya juga ikut dihidangkan, ikut dimakan juga. Kan ada yang biasanya direbus tapi airnya dibuang, kemudian makanannya dimakan. Kemudian alat yang digunakan biasanya adalah panci. Rata-rata kalau merebus itu menggunakan panci ya anak-anak, karena bisa memuat lebih banyak bahan makanan dan airnya tidak mudah tumpah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Nah, bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti lengseng atau dandang, panci, dan kukusan atau kelakat. Bisa dilihat ini kan ikan yang dikukus ini ditaruh di atas ini, jadi di bawah sini ada air, jadi ikannya nggak kena air sama sekali, jadi bisa matang karena uap panas yang dihasilkan dari air yang direbus di bawahnya. Dan biasanya ini harus ditutup menggunakan tutup dandang atau tutup panci atau tutup kukusan. Nah, kemudian mengukus ini juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama itu kandungan nutrisinya bisa hilang.
Jadi perlu diperhatikan waktu yang digunakan untuk mengukus. Oke, selanjutnya kita membahas menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau pan frying atau shallow frying. Contohnya menggoreng dadar telur atau telur mata sapi. Kemudian menumis bumbu dan rempah biasanya juga menggunakan pan frying. Namun ada juga yang menggunakan non minyak atau sangrai, yaitu masak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Jadi tidak menggunakan minyak. Jadi bahan makanan langsung dipanaskan di atas alat penggoreng. Nah, gambar yang pertama ini termasuk deep frying. Jadi makanannya seluruhnya langsung dimasukkan ke minyak yang banyak, minyak panas yang banyak. Seperti ini. Biasanya kayak goreng kentang goreng. Nah, itu kan minyaknya banyak. Kemudian yang kedua ini adalah pan frying atau shallow frying yang menggunakan minyak goreng yang sedikit seperti ini. Ini ada daging ikan ya anak yang sedang digoreng, tapi minyaknya tidak banyak. Seperti itu. Jadi inilah perbedaan dari deep frying dan pan frying. Kalau yang sangrai ini contohnya adalah biasanya misalnya menyangrai kopi. Nah, seperti itu kan nggak perlu minyak. Atau menyangrai kacang. Kemudian juga ada menggoreng dengan menggunakan medium pasir. Jadi kalian tahu kan biasanya keripik atau kerupuk yang biasanya digoreng dengan pasir. Nah, itu ya beneran gorengnya dengan pasir. Jadi itu pengganti minyak. Jadi dalam wajannya itu dikasih pasir, ditunggu pasirnya sampai panas, kemudian dimasukkan kerupuknya. Nah, kerupuknya akan mengembang dan akhirnya bisa dikonsumsi. Yang keempat ada membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datangnya dari bawah alat yang disebut grill. Nah, ini alatnya adalah grill. Di bawahnya ini biasanya ada arang atau bara api. Nah, ini biasanya kalau dibakar itu harus di ruangan terbuka karena kan biar sirkulasi udaranya itu tidak mengganggu. Karena ini biasanya ada asapnya. Contoh yang mudah ditemukan yaitu adalah sate. Kalian pasti sering menemukan bahwa sate juga dimasak dengan arang kayak barbecue. Biasanya daging juga ditusuk sate kemudian dibakar juga. Manggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Nah, ini ada salah satu contoh yaitu microwave, di mana ini bahan makanan yang mendapatkan panas yang menyeluruh dari atas hingga dapat, dari kanan, kiri, samping, bawah. Jadi hasil matangnya itu merata, tidak perlu dibolak-balik seperti menggoreng. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Kemudian cara memanggangnya, kalau menggunakan microwave ini tinggal memasukkan saja bahan makanan yang ingin dimatangkan atau dimasak. Nah, setelah dimasukkan kemudian ditutup dan suhunya diatur sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Kemudian waktu yang diperlukan juga. Misalnya ingin membutuhkan waktu ingin panas yang diinginkan itu 70 derajat Celcius, kemudian waktunya bisa 3 menit atau apa. Kemudian jangan terlalu lama karena bisa membuat bahan makanan yang di microwave itu bisa gosong. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke tugasnya. Ini tugasnya jangan lupa ya anak-anak, difoto kemudian diupload di e-learning tugas KI3. Nah, ini ada 4 gambar. Kalian jelaskan metode pengolahan apa yang digunakan pada gambar di samping. Kemudian bagaimana tahapan metode pengolahan ini, jelaskan. Ada 4 ya anak-anak. Nah, ini contoh pengerjaannya. Metode pengolahan apa yang digunakan pada gambar di samping.
yaitu memanggang atau grill pada ayam. Jadi ini adalah memanggang dalam microwave, yaitu ayam. Kemudian bagaimana tahapannya? Jelaskan. Yaitu yang pertama, siapkan alat untuk memanggang, yaitu microwave atau oven listrik ini. Kemudian letakkan daging ayam dalam microwave, dimasukkan dagingnya. Kemudian nyalakan dan atur suhu waktu sesuai kebutuhan dan kematangan daging ayam yang diinginkan. Seperti itu anak-anak. Ini contoh pengerjaannya. Makasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam pertemuan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WhatsApp. Oke, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.